الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai yang kelas 6. Kaifahalukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Ustadz berharap antum bersama umminya, abinya, abang, kakak, adik, seluruh keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya Ustadz Iqbal bisa berjumpa dengan antum semua di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semuanya. Cerah karena antum semua sudah sholat subuh, cerah karena antum semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah ngopi. Kok ngopi? Minum cucu, ya. Tapi bukan cucunya kakek, cucunya Capimo. Ada yang puasa sunnah nggak hari ini? Ada? Masya Allah, Ustadz Iqbal sangat bangga dengan antum dan antuna. Semoga antum dan antuna bisa menjadi kuduah yang baik bagi teman-teman yang lainnya. Taib, anak-anak soleh dan solehah, Ustadz Iqbal punya cerita buat antum. Namun sebelumnya, semuanya harus pasang matanya, pasang telinganya, duduk yang rapi, hap. Bisa? Ayo sama Ustadz Iqbal. Pasang matanya, pasang telinganya, duduk yang rapi, hap, mumtaz. Taib, anak-anak sekalian, cerita ini berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapa? Imam Ahmad. Cerita ini tentang Ka'bah. Antum semua tahu kan Ka'bah? Ka'bah adalah kiblat bagi seluruh kaum muslimin di dunia ketika melaksanakan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, ceritanya Ka'bah ini pernah mengalami kerusakan yang disebabkan beberapa bencana. Maka pada saat itu, kaum Quraisy sepakat untuk merenovasinya. Maka mereka pun mulai memperbaiki Ka'bah. Hingga saat mereka ingin memasang Hajar Aswad, mereka bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Ternyata mereka bertengkar karena masing-masing suku, masing-masing kabilah merasa paling berhak untuk memasang Hajar Aswad ini. Mereka bertengkar sampai-sampai mereka hampir saja berperang. Sing, kata salah satu kabilah, kamilah suku yang paling berhak untuk memasang Ka'bah ini. Datang suku yang lain, sing, tidak, namun suku kamilah yang paling berhak untuk memasangnya. Datang yang suku yang lain, sing, kalian tidak berhak, namun suku kamilah yang paling berhak. Datang yang lain, sing, kami yang paling berhak, bukan kalian. Mereka hampir saja anak-anak sekalian bertengkar, berperang gara-gara masalah ini. Sampai akhirnya salah seorang tokoh Quraisy di antara mereka yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Siapa? Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia berkata, tenang semuanya, cooling down, easy man, tenang. Kita jangan bertengkar, namun kita serahkan masalah kita ini kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Bani Syaibah. Pintu apa? Pintu Bani Syaibah. Jadi anak-anak sekalian, di sekitar Ka'bah itu ada pintu-pintu yang diberi nama, salah satunya pintu yang bernama Bani Syaibah. Kalau hari ini namanya pintu Babus Salam. Mereka semua sepakat, baik, kita sepakat. Mereka pun menanti, siapakah orang yang pertama kali masuk lewat pintu Bani Syaibah. Mereka menanti. Menurut antum siapa kira-kira yang masuk? Ustadz Iqbal? Bukan, Ustadz Iqbal mah belum lahir. Antum, apalagi antum juga belum lahir. Antuna juga belum lahir. Siapa kira-kira? Mereka menanti. Ternyata yang pertama kali masuk lewat pintu Bani Syaibah, seorang pemuda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ketika beliau masuk, bagaimana dan apa reaksi kaum Quraisy saat itu? Apakah mereka protes? Apakah mereka menolak beliau? Apakah mereka mengatakan, kok anak muda? Kita ganti aja, kita tunggu yang lebih tua, yang lebih banyak pengalamannya. Apakah mereka protes dan mengatakan seperti itu?
Tidak, ananda sekalian. Sebaliknya, mereka semua serempak mengatakan apa? Mereka mengatakan, Atanal amin, Atanal amin, Atanal amin. Telah datang kepada kita orang yang terpercaya. Telah datang kepada kita seorang yang jujur yang dapat kita percayai. Masya Allah, ini reaksi mereka ketika melihat Nabi Muhammad SAW waktu itu. Singkat cerita ananda sekalian, kemudian waktu itu Rasulullah pun membuka sorban beliau dan membentangkannya. Lalu beliau menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah sorban beliau. Lalu beliau meminta masing-masing suku, masing-masing kabilah untuk memegang ujung dari setiap sorban beliau. Lalu mereka bersama-sama mengangkat sorban yang ada Hajar Aswad di tengahnya. Lalu dibawa, dipindahkan ke tempat Hajar Aswad akan dipasang. Lalu setelah itu beliau sendirilah yang memasang Hajar Aswad di tempatnya. Semua suku, semua kabilah yang awalnya hampir berperang, ridho dan puas dengan penyelesaian masalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ceritanya sampai di sini ananda sekalian. Antum perhatikan, inilah dia Nabi kalian, inilah dia Rasul kalian, inilah dia kudwah, panutan kalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul telah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, kejujuran. Bahkan ananda sekalian, ketika beliau sudah menjadi seorang rasul dan diperangi oleh kaum Quraisy sendiri, mereka sebenarnya masih percaya kepada Rasulullah. Mereka masih menitipkan hartanya kepada beliau. Makanya tatkala beliau hijrah, beliau mengembalikan semua harta yang pernah dititipkan kepada beliau. Maka ananda sekalian, soleh dan solehah, antum sebagai muslim, sebagai muslimah wajib untuk mengikuti, meneladani akhlak mulia dari Rasul kalian Muhammad SAW, yaitu kejujuran. PTS pekan lalu antum sudah lewati. PTS ujian kemarin ananda sekalian adalah salah satu kesempatan untuk melatih dan mengasah kejujuran antum. Oleh karena itu, bagi antum semua yang sudah melewati ujiannya dengan penuh kejujuran, Ustadz mengapresiasi, Ustadz doakan semoga antum istiqomah dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Untuk Abu dan Umu yang ikut menonton video ini, ana pribadi mewakili teman-teman sekalian mengucapkan jazakumullah khairan atas kesabarannya yang terus mendampingi ananda selama pembelajaran daring ini. Insya Allah setelah ini ananda akan menerima raport. Apabila di raport ananda mendapatkan hasil yang memuaskan, alhamdulillah. Dan apabila hasilnya belum sesuai yang diharapkan, tidak apa-apa, kita bersama-sama mencari celahnya di mana untuk dicarikan solusi yang tepat. Namun Abu dan Umu sekalian, nilai di raport adalah nomor sekian yang kita perhatikan. Adapun nomor yang paling pertama yang Abu dan Umu perhatikan adalah tatkala ananda sudah melewati ujian hafalannya, sudah melewati ujian diniyahnya, sudah melewati ujian tematiknya dengan penuh kejujuran, maka inilah dia Abu dan Umu sekalian nilai tertinggi yang telah diraih oleh ananda. Maka silahkan Abu dan Umu motivasi mereka dengan baik untuk mendapatkan nilai akademik yang terbaik, namun jangan pernah menomorduakan akhlak mulia ini, akhlak yang dengannya Rasul kita Muhammad SAW diberikan gelar dengan julukan tersebut, yaitu kejujuran. Tentu saja Bapak Abu dan Umu sekalian dengan akhlak-akhlak mulia beliau yang lainnya. Taib, ananda soleh dan solehah, Ustadz ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum, juga Abu dan Umu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.